Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum Rasulullah SAW diutus dan hijrah ke Madinah, terdapat orang-orang Yahudi yang bermukim di kota itu. Mereka satu sama lain saling bermusuhan dan berperang. Ada 3 suku Yahudi di Madinah, Banu Quraizah, Banu Nadir, dan Banu Qainuqa. Sedangkan pribumi Arab ada 2, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Orang-orang Arab, suku Aus dan suku Khazraj ini bermusuhan dan selalu berperang. Orang-orang Yahudi Banu Quraizah dan Banu Nadir membela suku Aus, sedangkan orang-orang Yahudi Banu Qainuqa membela suku Khazraj. Karena permusuhan dan peperangan antara Aus dan Khazraj ini terus-menerus, akhirnya mereka berdamai. Mereka sepakat mengakui kepala suku Khazraj, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai Raja Madinah. Namun ambisi Abdullah bin Ubay menjadi Raja Madinah itu gagal karena kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Karena itulah dia sangat membenci Rasulullah SAW dan Islam. Dari orang-orang Yahudilah, masyarakat Arab baik suku Aus maupun Khazraj sering mendengar kabar gaib dalam kitab suci orang Yahudi. Mereka mendengar dongeng-dongeng orang Yahudi tentang kebesaran Israel yang sudah hilang dan tentang kedatangan seorang nabi seperti Nabi Musa. Kedatangan itu sudah dekat. Orang-orang Yahudi biasa berkata, itu adalah tanda kembalinya kekuasaan Israel dan kehancuran musuh-musuh mereka. Ketika masyarakat Arab Madinah mendengar tentang Rasulullah SAW, mereka sangat terkesan dan mulai bertanya-tanya, mungkinkah nabi dari Mekah itulah orangnya yang mereka dengar dari orang-orang Yahudi? Beberapa pemuda dengan serta-merta beriman kepada Rasulullah SAW. Dalam menghadapi musuh-musuhnya, baik yang memihak kepada kaum Aus dan kaum Khazraj, biasanya orang-orang Yahudi selalu meminta doa untuk kemenangan atas nama Nabi itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ketika mereka saling bertempur dengan pihak lain, biasanya mereka berdoa, "Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kemenangan atas Nabi yang kedatangannya telah dinubuatkan ini." Namun ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi yang mereka nanti-nantikan itu dalam wujud Nabi Muhammad yang berasal dari kalangan orang Arab, kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mereka malah menolaknya. Bahkan kemudian memusuhinya dengan keras. Mereka telah mengingkari apa yang selalu mereka katakan sebelumnya. Para sahabat Madinah seperti Muaz bin Jabal, Bisr bin Bara, dan Daud bin Salama radhiyallahu anhum mengatakan kepada orang-orang Yahudi, "Wahai kaum Yahudi, takutlah kepada Allah dan terimalah Islam. Sebelum ini kalian selalu meminta kemenangan atas kami dengan perantaraan akan datangnya Nabi yang bernama Muhammad. Kalian selalu mengatakan bahwa akan datang Nabi yang bernama Muhammad, sedangkan kami pada saat itu biasa berbuat syirik." Sahabat Bisr bin Bara radhiyallahu anhu sendiri mengatakan, "Pada saat itu kami biasa berbuat syirik, sedangkan kalian selalu memberitahukan kepada kami bahwa Nabi itu akan datang. Kalian berkata, sekarang telah tiba saatnya, Nabi itu akan datang. Kalian pun memberitahukan tanda-tandanya. Saat ini Nabi itu telah datang, kenapa kalian tidak beriman kepadanya?" Salam bin Miskam, salah seorang pemimpin Yahudi dari kabilah Banu Nadir, suami dari Zainab binti Harith yang telah mencampurkan racun pada daging untuk Rasulullah SAW pada perang Khaybar. Dia menjawab, katanya, "Nabi yang kami maksud itu masih belum datang kepada kami. Dia juga bukanlah Nabi yang namanya telah kami ceritakan kepada kalian. Tanda-tanda kedatangannya masih belum tergenapi, karena itu kami tidak akan beriman kepadanya." Sehubungan dengan hal itu, Allah Ta'ala menurunkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin." Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Surah Al-Baqarah ayat 89. Orang-orang Yahudi biasa menyampaikan kepada orang-orang musyrik Arab ketika itu adanya nubuatan dalam kitab suci mereka tentang kedatangan seorang nabi yang akan menyebarkan kebenaran ke seluruh dunia, seperti tertera dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 dan pasal 28 ayat 1 dan 2. Tetapi ketika nabi itu sungguh-sungguh muncul, bahkan orang-orang dari antara orang-orang Yahudi itu telah melihat tanda-tanda dari Allah menjadi sempurna dalam diri Rasulullah SAW, mereka berpaling darinya. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi biasa mendoa dengan khusyuk kepada Allah Ta'ala agar Allah membangkitkan seorang nabi yang akan menyebabkan agama yang benar menang terhadap agama-agama palsu. Tetapi ketika nabi yang mereka mohonkan itu sungguh-sungguh datang dan kebenarannya jelas nampak, mereka malah menolaknya. Akibat penolakan mereka, maka Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka laknatnya. Dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang telah kami beri Alkitab, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, dan sesungguhnya segolongan dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 146. Dalam ayat lain juga dikatakan, orang-orang yang telah kami beri kepada mereka kitab, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri, mereka itu tidak akan beriman. Surah Al-An'am ayat 20. Ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mengetahui atas dasar nubuatan-nubuatan yang terdapat dalam kitab-kitab suci mereka.
bahwa seorang nabi akan muncul di tengah-tengah orang Arab yang akan mempunyai hubungan istimewa dengan Ka'bah. Kemudian di ayat lain dikatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, berkata mereka, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada yang diturunkan sesudahnya. Padahal itulah kebenaran yang menggenapi yang ada pada mereka. Katakanlah, jika demikian, mengapakah kamu membunuh nabi-nabi Allah sebelum ini, jika kamu orang-orang yang beriman? Surah Al-Baqarah ayat 91. Kemudian dikatakan dalam ayat lain, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari manusia melalui nabi-nabi. Apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, dan kemudian datang kepadamu seorang rasul yang menggenapi apa yang ada padamu, maka haruslah kamu beriman kepadanya dan haruslah kamu membantunya. Dia berfirman, adakah kamu mengakui dan menerima tanggung jawab yang aku bebankan kepadamu mengenai itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Dia berfirman, maka kamu hendaknya menjadi saksi dan aku pun besertamu termasuk orang-orang yang menjadi saksi. Surah Ali Imran ayat 81. Ayat ini berlaku kepada para nabi pada umumnya dan kepada Rasulullah SAW secara khusus. Merupakan ketetapan umum, kedatangan setiap nabi terjadi sebagai penggenapan nubuatan-nubuatan tertentu yang dibuat oleh seorang nabi yang mendahuluinya. Ketika ia menyuruh pengikutnya supaya menerima nabi yang berikutnya bila nabi itu datang. Jika nabi itu datang memenuhi nubuatan-nubuatan dalam kitab-kitab dari satu kaum saja, seperti halnya dengan Nabi Isa alaihissalam dan para nabi Bani Israel lainnya, maka hanya kaum itu saja yang wajib menerima dan membantunya. Tetapi bila kitab-kitab semua agama menubuatkan kedatangan seorang nabi, seperti halnya mengenai Rasulullah SAW, maka semua bangsa harus menerima beliau. Rasulullah SAW datang sebagai penyempurnaan nubuatan-nubuatan bukan hanya dari para nabi Bani Israel saja, tetapi juga bagi kaum-kaum lain dari agama-agama lainnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.